ahli tidak selalu sama. Kita contoh kopi beracun. Sianida yang ada di tubuh seseorang disampaikan oleh ahli itu ada ukurannya, memang ada tiap orang, tapi kecil misalnya, berbeda dengan ahli lain. Jadi ahli tidak selalu bisa dipakai sebagai sesuatu yang absolut. Tentu perbedaan keahlian, karena itu ada di pikiran orang, bukan di perbuatan. Dan itu tidak bisa membentuk keyakinan hakim, mana asli, mana tidak. Mana itu pembunuhan untuk Mirna ya misalnya. Tadi saya mana katakan tidak. itu di hakim. Hakim mempunyai legal yang konkreto. Itu hakim memang, tapi jangan sebut ahli, hakim. Kalau ahli tidak ada keterkaitan. Atas pendapat ahli kan? Pendapat ahli yang diyakini oleh hakim, makanya menjadi keyakinan hakim. Karena berbeda-beda. Kopi beracun itu berapa ahlinya, dari Australia datang, Pak Otto Hasibuan juga pendapat lain. Semua ahli itu mempunyai pemikiran, keyakinan. Dan tidak akan mengerucut pada sebuah keyakinan, walaupun ke hakim sekalipun. Nanti hakim yang akan menyimpulkan. Jadi jangan sebut ahli. Hakim memang mempunyai satu legal in concreto. Tapi begini, kalau memang menurut Prof seperti itu, artinya tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa ijazah itu asli atau palsu, betul ya? Di dalam sidang itu? Di sidang pidana tidak bisa, kecuali di PT UN. Tadi juga saya tidak sependapat kalau prosedur di pidana ini, saya pidana ya, nggak akan bisa kan? Nggak akan ketemu. Artinya delik fitnah itu yang kemudian didakwakan tidak akan pernah bisa dikabulkan dong oleh hakim, karena nggak tahu mana yang asli mana yang palsu. Eksepsi terhadap dakwaan pencemaran baik, fitnah itu sudah dipatahkan, sudah ditolak, dikembalikan ke jaksa. Artinya tidak diproses lagi. Dan diperbaiki. Tidak suruh diperbaiki. Kalau ada orang mau memperbaiki, cari hukum acaranya sebagai legal in abstracto, coba diajukan lagi. Jadi ini akan betul apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand nanti. Ya. Ini fitnahnya tidak akan terbukti ke depan. Dikembalikan. Anti klimaks. Anti klimaks. Ya. Anti klimaks. Anti klimaks. Sekali lagi saya tanya Prof Gayus. Prof Gayus selama menjadi hakim agung. Dan dikembalikan untuk tidak diamanatkan, diulang, diperbaiki, tidak. Hakim hanya mengembalikan, tidak lebih lanjut. Tidak ada pembuktian lagi. Fitnahnya tidak terbukti, ijazahnya juga tidak akan terbukti. Memang belum tahap pembuktian, tapi hakim berkeyakinan ini diterima eksepsinya, kemudian yang didalilkan bahwa ini asli UGM itu legalitas, bukan legitimasi. Legitimasi kembali Dr. Tifa melakukan penelitian, itu legitimasi publik yang mengimbangi dengan apa yang menjadi legalitas. Nah, ini diskusinya menarik. Setahun lebih kita diskusi soal ijazah, tapi baru malam ini baru malam ini kemudian terbuka bahwa hasil sidang nanti bahasanya apa? Kecil kemungkinan, besar kemungkinan? Zong mas, zong. Potensinya zong. Oke, kenapa? Karena ijazah asli atau palsu itu tidak akan pernah bisa dibuktikan di sidang pengadilan secara material. Lalu bagaimana membuktikan fitnahnya kalau dokumennya sendiri tidak bisa dibuktikan? Itu yang saya artikan akan kesulitan karena tidak ada yang palsu, yang asli, yang mana dilakukan membuat fitnah atau memakai, menggunakan. Oke. Itu persoalannya. Bung Sugeng? Iya. Jadi nih. Jadi kalau mudah-mudahan gimana nih? Jadi, saya lihat ini kasus tetap akan masuk ke pengadilan, ya. Dan ini adalah kasus pidana. Karena prosesnya dalam sistem peradilan pidana terpadu sudah jelas, mulai dari polisi, jaksa ke pengadilan. Ini bukan yurisdiksi peradilan lain, ini pidana. Pidana untuk memeriksa perkara apa? Yang tadi dikatakan oleh Prof Gayus, perbuatan yang terlarang. Oke. Perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini adalah yang bisa dikenakan sanksi pidana. Fitnah, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, ya. Kalau kemarin ada putusan sela, itu bagian daripada hak yang diberikan oleh hukum dan juga menguji yang namanya profesionalisme dari penegak hukum untuk dia profesional dan cermat, ya. Jadi memang ada kemenangan dari Dr. Tifa karena kelalaian ini. Kelalaian dari jaksa. Makanya ketika diajukan lagi saya tidak tahu jaksanya diganti atau tidak, ya. Karena itu penting, nanti kita lihat ya, kita cermati itu. Ini pertanyaan gini, kalau diganti kenapa, kalau tidak diganti kenapa? Kalau saya jaksa pengawasnya, saya akan ganti. Nggak ganti?
Oh ganti, oke. Ya, karena ini adalah kesalahan elementer yang sangat mendasar, ya. Dua rezim hukum yang berbeda dijadikan satu. KUHP baru dengan lama. Iya, ini kesalahan yang elementer nih. Begitu ya, apalagi ada asas-asas hukum bahwa yang berlaku itu adalah aturan yang baru misalnya. Atau memilih apa yang ringan, lebih ringan, ya. Itu urusan kejaksaan lah, ya. Tapi dia harus konsisten. Karena dalam konsistensi hukum ada pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian. Gitu ya. Maka pengadilan ini adalah sarana untuk memastikan beberapa prinsip. Satu, kepastian hukum bahwa perbuatan tersebut bisa dipidana atau tidak, merugikan orang atau tidak, ya. Belum bilang salah atau benar nih, ya. Kedua, keadilan. Keadilan buat siapa? Korban yang merasa korban atau keadilan buat terdakwa? Enggak tunggal. Oleh karena itu perlu putusan. Kemanfaatannya apa? Supaya tidak ada main hakim sendiri. Semua harus selesaikan melalui pengadilan. Oke ya, yang ketiga. Ini adalah game. KUHP itu juga mengatur game permainan pertandingan antara terdakwa dengan korban yang diwakili oleh negara. Apakah benar negara itu telah melakukan proses yang profesional? Ya, sampai saat ini. Ternyata ada kesalahan elementer dibatalkan. Selanjutnya keempat, perkara ini akan masuk, ya. Coba lihat dakwaannya. Dakwaan di dalam dakwaan jaksa yang menjadi dasar pemeriksaan satu perkara pidana di pengadilan tidak ada dalam petitumnya, tuntutannya itu menyatakan ijazah asli atau palsu, tetapi menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, makanya diperiksa, ya, tindak pidana pencemaran atau fitnah, apalah, menghukum terdakwa, kan begitu bunyinya. Tapi itu kan baru tuntutan, ya. Mengapa kemudian ini memeriksa soal ijazah palsu atau tidak? Karena korban merasa dituduh, ya, dituduh oleh terdakwa, ya, bahwa ijazahnya palsu. Maka untuk memulihkan kehormatannya dia melapor. Oleh karena itu perkara ini menjadi perdebatan palsu atau tidak sebagai materi muatan, sebagai instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Tuduhan itu, ya, kan ada instrumennya, alat tuh. Ya, ini penelitian kami, ini instrumennya. Mengapa menjadi tebal berkas perkaranya? Karena KUHP sebagai satu instrumen hukum acara memberikan ruang penghormatan hak asasi manusia kepada pihak yang dilaporkan. Untuk apa? Dia juga berhak mengajukan pembelaan diri, mengajukan saksi yang meringankan, ahli segala macam. Maka berkasnya jadi tebal. Sementara polisi dan jaksa, ya polisi lah ya yang membuat berkas itu kan tebal polisi. Polisi juga ketika menemukan adanya dugaan peristiwa pidana, dia harus melengkapi ya dengan ahli-ahli. Makanya tebal, nggak sederhana. Itulah yang kemudian menjadi materi muatan yang akan diperiksa, ya. Nanti kalau palsu atau tidak tetap dalam putusannya hanya dua. Menyatakan terdakwa terbukti atau menyatakan tidak terbukti. Bukan, ini kan fitnah ya. Iya. Fitnah itu terkait dengan informasi yang bohong. Iya. Bagaimana mungkin hakim bisa menyatakan bahwa ini terbukti fitnah atau tidak, sementara ijazahnya tidak tahu apakah asli atau tidak. Nah, itu logika sederhana. Yang materi muatannya, ya. Materi muatan yang diperiksa oleh polisi menghadirkan ahli-ahli. Dari Bu Tifa juga menghadirkan ahli-ahli, ya. Ini jadi pertarungan men-challenge namanya intelektualitas, ya, men-challenge intelektualitas. Tapi ingat, ya, nanti pertimbangannya hakim. Ini saya udah mau bilang nih, hakim hanya akan menyatakan menolak pembelaan dari terdakwa, ya, alat bukti ini karena hakim yakin, misalnya untuk menghukum nih, cukup mengatakan yakin bahwa ijazah tersebut adalah palsu berdasarkan keterangan saksi ahli ini, kemudian Universitas Gajah Mada. Sebentar.
memberikan hukuman kepada terdakwa. Menyatakan dulu dong. Menyatakan. Bahwa ya, yang kan unsur-unsurnya ada ya. Ya. Perbuatan itu adalah fitnah, pencemaran nama baik karena merendahkan martabat. Ya, terkait tuduhan ijazahnya palsu. Dia setuju dengan pembuktian jaksa untuk menghukum nih ya. Ini untuk menghukum nih ya, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, hakim meyakini ada terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi A, B, C, D, Pak Jokowi kuliah di UGM. Satu bisa. Kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi ini Pak Jokowi mendapatkan ijazah. Dua. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminal, ijazah tersebut identik dengan bahasa begitu ya. Bagaimana pembelaan ini kan ada dan juga. Disebutkan nanti bahwa ijazahnya asli. Iya. Oleh putusan hakim. Iya. Harus itu. Identik berdasarkan hasil lab. Identik berdasarkan hasil lab. Ya, lab. Nggak bisa. Ya. Jadi ini identik enggak? Ini pendapat saya dulu ya. Identik ya. Kemudian itu akan sampai pada argumentasi bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah, ya. Jadi Sehingga identik, maka Pak Jokowi memiliki ijazah. Ya. Sehingga tuduhan bahwa Pak Jokowi ijazah palsu tidak terbukti, ya. Tidak terbukti. Karena pembelaan ini kan ada ahli-ahli juga. Hakim gampang memutuskannya. Bahwa hakim berpendapat merujuk kepada pendapat hakim di atas, maka pembelaan terdakwa ditolak. Mudah kok. Nah, kalau mau membebaskan, Bentar. Ini dulu. Jadi ketika dinyatakan sebagai ijazahnya identik, maka Pak Jokowi punya ijazah tersebut, maka betul terbukti bahwa ada fitnah terhadap Pak Jokowi, kan gitu ya? Iya. Ini tiga logika nih, tiga hermeneutics mencari kebenaran nih. Identik, maka ada, maka terbukti melakukan fitnah.